Selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hidayah, Bapak Dr. Haji Sultan Ahmad MM, dan pengawas Yayasan Pendidikan Hidayah, Ibu Lia Marlia SR, serta Bapak Kurnia Aprianto Prakoso, SE MSI, selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Hidayah. Selamat datang pula kepada Bapak Dr. Haji Suharyanto MM, Kepala Subdistik Menti Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Rahman beserta Ibu selaku Kepala SMK Jaya Wisata 1 Menteng, hadirin dan undangan yang berbahagia. Wisuda Purna Siswa SMK Jaya Wisata 1 Menteng Jakarta angkatan ke-27 tahun pelajaran 2005-2006 segera dimulai. Wisudawan wisudawati memasuki ruangan. Siap, gerak. Langkah maju. Dan
SMK Jaya 1 Menteng Jakarta berjumlah 42 orang, terdiri dari guru normatif, guru adaptif, dan guru usaha jasa pariwisata dan guru akomodasi perhotelan. Selanjutnya, Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. SMK Jaya 1 Jakarta akan dibawakan oleh paduan suara dari siswa-siswi SMK Jaya 1 Menteng Jakarta. Ya wisata Jakarta, sekolah kejuruan pariwisata, tempat kami menuntut ilmu pariwisata, belajar, berlatih, dan berwidya wisata. SMIP Jaya Wisata Jakarta sebagai pelopor sekolah pariwisata, selalu berperan serta dalam membangun pariwisata Indonesia. Jayalah SMIP Jaya Wisata kita. Kita saksikan bersama tari Bali yang akan dibawakan oleh Bapak Drom Prandas Gusti Rai Supiarta MM.
mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah kalian capai sehingga dapat lulus dengan baik tahun ini. Terima kasih kepada para orang tua murid yang telah membantu terlaksananya kegiatan Wisuda Purna Siswa Angkatan ke-27 di Bonum Hotel Arya Duta. Tak lupa pula peran serta guru dan siswa dalam kepanitiaan kali ini. Harapan kami dalam pelaksanaan Wisuda Purna Siswa kali ini dapat berlangsung dengan baik. Akhirnya, jagalah nama baik sekolahmu, nama baik para gurumu, dan nama baik Yayasan Pendidikan Tridaya. Kenanglah kami dalam perjalanan cita-citamu. Kemanisan dan kepahitan yang kalian rasakan selama belajar di Jawis Tercinta hanyalah merupakan bumbu penyedap pengalaman pendidikanmu. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai Ananda dalam memasuki periode yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami laporkan kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tridaya, SMIP Dayusata tentu bersama Yayasan Pendidikan Tridaya akan mewisuda anak-anak angkatan ke-27 tahun 2006 sebanyak 55 orang. Kita dapat mensyukuri karena pada tahun ini kami beserta Dewan Guru dapat mengantarkan kelulusan keberhasilan anak-anak hingga mencapai 100% dalam ujian nasional. Bapak Ibu sekalian, Arya Duta pada tahun ini merupakan pilihan kami. Jaya Wisata bergandeng tangan dengan dunia industri, sehingga angkatan 27 ini merupakan angkatan Arya Duta. Pada tahun lalu angkatan 26 merupakan angkatan Borobudur dan seterusnya. Kami melakukan kegiatan ini karena partner sekolah menengah kejuruan memang payung kedua adalah industri. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai sekolah menengah kejuruan ada dua masalah yang patut untuk kita ingat, bahwa sebagai sekolah menengah kejuruan adalah mempersiapkan siswa memasuki lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu tujuan sistem pendidikan nasional, salah satunya adalah seperti itu. Dalam rangka mempersiapkan putra-putri atau anak didik di lingkungan Jaya Wisata 1 Menteng, kami dan para yayasan dengan yayasan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan memperbaiki kurikulum yang ada, dengan menambah sarana dan prasarana, dengan bergandeng tangan dengan para industri. Satu hal lainnya adalah bahwa SMIP Jaya Wisata 1 Menteng yang memiliki kawasan yang sangat strategis, ada dua hal pula yang patut untuk diketahui seluruh untuk orang tua. Jaminan mutu para tamatan, jaminan kualitas peserta didik. Yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan setelah mereka tamat. Dua hal ini merupakan hal yang berat sesungguhnya untuk sekolah menengah kejuruan. Tapi itu yang dihadapi oleh semua sekolah menengah kejuruan. Satu, penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itulah kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengantarkan anak didik terutama kelas 3 yang sudah lulus berhasil pada tahun ini, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru. Dan perlu juga diketahui bahwa ada 39 dari sekolah baru yang menginduk ke kami, Rex Mundi. Mereka memang satu kurang beruntung, tidak berhasil, sehingga jumlah kelulusan di Jaya Wisata ada 94 siswa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Dan sebentar lagi tentunya Kasubdis SMK Dikmenti Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan sambutan dan sekaligus orasi ilmiah
mengenai pendidikan sekolah menengah kejuruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh. Target kita dalam hidup, perjalanan waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, atau minggu ke minggu, bahkan bulan, tahun ke tahun dan sebagainya, harus ditargetkan semuanya bernilai ibadah. Kalau tidak, rugi kita. Sehingga kita berharap semoga keberadaan kita di area Duta Hotel ini harus bernilai ibadah. Artinya, bagaimana kehadiran kita di tempat ini memberikan manfaat baik bagi diri kita masing-masing, bagi orang yang ada di sekitar kita, atau bagi masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Artinya, tinggi rendahnya derajat seseorang sangat ditentukan oleh kualitas iman dan ilmu yang ada pada dia. Oleh karena itu, segala bentuk usaha yang kita lakukan dalam proses perjalanan hidup tidak ada kata lain kecuali peningkatan kualitas iman dan peningkatan keilmuan kita. Dalam bahasa agama tidak ada istilah tamat. Tidak ada istilah tamat. Saat sekarang ini Anda semua para wisudawan adalah melewati satu fase pendidikan yang tidak berarti Anda tamat. Boleh dikatakan lulus dalam satu jenjang pendidikan, karena tamat itu identik dengan mati. Kalau kita udah tamat ya mati gitu. Jadi tidak ada istilah tamat. Oleh karena itu pendidikan adalah berlangsung seumur hidup. Seumur hidup, sepanjang perjalanan hidup kita, baru berhenti di saat sekaratul maut hadir ke kita. Kepada para wisudawan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kembangkan aina potensial pada diri Anda. Ada 3 aina potensial yang harus dikembangkan. Sesungguhnya tidak hanya para wisudawan, tapi juga bagi kita semua. Apa itu? Yang pertama adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dalam situasi kehidupan yang semakin tidak menentu, di mana orang lebih mendewakan kemampuan berpikir dia, atau bahkan egosentris hawa nafsu dia, maka di saat-saat sekarang ini kita merasakan teguran Allah datang di mana-mana. Termasuk juga kesombongan bangsa Indonesia, sehingga Allah harus tegur dengan berbagai macam bencana, dari tsunami, gunung Merapi, gempa bumi, dan sebagainya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan tidak terjadi sebagaimana yang ada di Jogja, yang ada di Aceh, gitu kan. Orang mengatakan kayaknya kalau di Jakarta musibah masih jauh. Karena di Jakarta kumpulan orang-orang baik dan orang-orang jahat jadi satu gitu loh. Jadi kebaikan juga banyak, tapi kemungkaran juga banyak, gitu kan? Mereka bingung gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Jakarta. Kita harus belajar dari pengalaman bencana alam yang terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Amerika juga ada banjir kan? Amerika juga ada banjir, bencana melanda dia. Di Indonesia, Gorontalo terang juga kan, luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual, mari kita terus kembangkan pada diri kita, terus kita bina pada diri kita.
sehingga kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tidak ada artinya manusia cerdas, tidak ada artinya manusia terampil kalau dia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena dia akan terjebak pada dorongan hawa nafsu, bahkan tidak mustahil dia akan memperbudak dirinya untuk hawa nafsunya. Tapi kalau orang memiliki spiritual yang tinggi, kecerdasan spiritual yang tinggi, maka dia akan sampai pada titik kesadaran segala sesuatu yang kita lakukan ini dimonitor oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, dan kita tidak lepas dari kontrol Allah. Kalau ini ada pada diri kita, kita akan hati-hati. Kemana kita melangkah, Allah melihat kita. Suatu saat kita mau berbuat curang, Allah Maha mengetahui. Ini tidak jadi. Jadi kesadaran yang harus dibangun pada diri kita adalah muraqabah, artinya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, adalah senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecerdasan spiritual yang harus terus kita tumbuhkan. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir, daya nalar pada diri kita. Kelebihan manusia dengan makhluk yang lain adalah pada kemampuan berpikirnya. Manusia diduduki sebagai Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Adanya Allah ciptakan tubuh kita yang tegak, yang bisa berjalan ke sana kemari, sesungguhnya hanya untuk membawa otak yang ada di kepala kita. Karena hakikat sesungguhnya eksistensi manusia itu dari kemauan dan kemampuan dia berpikir. Kalau manusia sudah tidak mau dan tidak mampu berpikir, sesungguhnya dia bukan manusia lagi. Jadi kemampuan berpikir, daya analitis ini terus kita kembangkan. Saya punya sahabat sama-sama ambil kuliah S3 di UNJ. Berapa usia dia? Sudah 73 tahun. Sudah 73 tahun masih kuliah dia. Anda masih berapa tahun? 19 tahun kan? 19, 18, 20 masih imut-imut gitu kan? Energinya masih luar biasa. Teman saya beliau ini sudah 73 tahun masih rajin kuliah. Dan kalau duduk di paling depan, duduk awal dan paling depan. Saya tanya, Bapak rajin benar kalau duduk di depan, habis pendengaran saya sudah tidak kuat. Jadi duduk di paling depan supaya jelas mendengar. Apa motivasi yang mendasar pada dia? Alasan ilmiah yang dia ungkapkan, saya belajar supaya otak saya bekerja terus. Yaitu mantan pejabat eselon 1 di PLN. Dari segi finansial sudah tidak bisa diragukan, kan? Jadi alasan ilmiah yang dia kemukakan adalah dengan saya belajar maka otak saya terus bekerja sehingga sel-sel otak ini akan terus tumbuh dan berkembang. Terus kalau otak tidak dipakai, dia akhirnya akan mengkerut, mengecil. Teori kelembaban akan berlaku di sana. Kalau benda dalam keadaan bergerak, dia akan cenderung bergerak terus. Kalau benda dalam keadaan berhenti, dia akan cenderung berhenti terus. Otak kita kalau tidak kita gunakan akan cenderung dia tidur terus. Jadi kalau ada di antara kita yang hobi tidur, itu bahaya sesungguhnya. Bahaya. Ada kecenderungan mengecilnya otak dan itu tidak bermanfaat lagi. Jadi itu yang kedua. Kecerdasan intelektual ini harus kita kembangkan terus. Dalam proses pendidikan, mata pelajaran yang membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir pada peserta didik kita bersumber pada dua mata pelajaran, yaitu matematika dan bahasa. Matematika dan bahasa dan matematika. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan yang lain dia berdiri di antara dua mata pelajaran ini, bahasa dan matematika.
Silakanlah, kita mau berjalan ke ilmu apa saja. Akuntansi, sekretaris, perhotelan, tata boga, tata busana, bahasa pasti diperlukan, matematika pasti diperlukan. Sangat salah kalau ada di antara siswa kita yang masuk SMIP supaya tidak ada mata pelajaran matematika. Kebanyakan gitu ya. Saya masuk SMIP supaya tidak ada mata pelajaran matematika. Betul Pak, betul katanya. Itu pandangan yang salah, pandangan yang salah. Karena sesungguhnya bahasa dan matematika akan membentuk kemampuan berpikir kita. Ini saya terapkan berdasarkan dari satu penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter di satu perguruan tinggi di Indonesia. Dari sekian lama dia mengadakan penelitian, ternyata pembentuk kemampuan berpikir ini adalah matematika dan bahasa. Saya bersyukur informasi ini saya dapatkan cukup dini, sehingga tahun 2002-2003 saya genjot semua kepala SMK mantapkan pembelajaran bahasa dan matematika. Di samping program yang pertama dulu, pemantapan akhlak mulai tahun 2000-2001. Tahun 2000-2001, pengembangan pendidikan kejuruan di DKI Jakarta, saya bangun fondamen dari membangun akhlak anak kita dengan program pembelajaran yang kita sebut DSL, dakwah sistem langsung. Ibu, bapak mungkin masih ingat pada tahun 2000 ke sana, yang namanya di Jakarta ini tiada hari tanpa tawuran, ya kan? Tiada hari tanpa tawuran. Itu yang menjadi bahan renungan saya dan doa saya. Akhirnya Allah tunjukkan ke saya sehingga mencetuskan suatu model pembelajaran agama, dakwah sistem langsung. Apa itu metode atau model pembelajaran dakwah sistem langsung? Anak dibawa ke dalam suasana melaksanakan ajaran agama, bukan sekedar agama untuk dihafal, tapi bagaimana agama dilaksanakan dalam kehidupan dia. Dan nilai raport untuk pendidikan agama bagi anak kita terdiri dari 3 unsur: nilai dari guru, nilai dari orang tua, dan nilai dari tokoh masyarakat atau guru agama atau kiai atau ustadz yang ada di kampung dia. Memang belum semua SMK melaksanakan program ini, karena memang program ini kita prioritaskan untuk membidik SMK-SMK yang rawan tawuran, kelompok teknologi industri. Kasusnya agak beda, Ibu Bapak, antara SMK kelompok teknologi industri dengan pariwisata dan manajemen bisnis. Kasusnya beda. Kalau di kelompok teknologi industri itu kasusnya anak tawuran, menyetop bis di jalan, gitu kan, bikin kacau penumpang bus dan sebagainya. Kalau kelompok pariwisata dan manajemen bisnis, kasusnya lain dari itu. Report yang banyak saya terima, kasus pacaran dan hamil dulu sebelum lulus. Ini kelompok di pariwisata dan manajemen bisnis. Tahun 2002, kalau tidak salah, saya masih ingat, salah satu SMK pariwisata di Jakarta Timur itu kepala sekolahnya telepon, "Pak, anak saya sedang ujian, ternyata ketahuan dia sudah hamil 7 bulan. Sudah hamil 7 bulan. Ini bagaimana?" Dilematis kan? Udah Bu, mestinya kayak gitu jangan dilaporkan ke kasus dinas. Saya jadi berpikir masalah dosa juga ini, gitu kan? Itu urusan sekolah saja, putusi internal sekolah. Mau terus ujian silakan, mau tidak itu otoritas sekolah, ya kan? Kalau berhenti tidak terus ujian, kasihan masa depan dia, ya kan? Udah jadi korban kejahatan laki-laki, ya kan? Tidak lulus lagi gitu kan. Kemudian udah tutup mata biar dia tetap ujian, supaya juga dari aspek pendidikan dia tidak teraniaya. Akhirnya dia tetap ujian lah. Mudah-mudahan lulus ketika itu dia.
Ini kasus beda di kelompok teknologi industri dan manajemen bisnis dan pariwisata. Sehingga mungkin beberapa SMK yang kelompok manajemen bisnis dan pariwisata belum tersentuh program DSL. Namun saya sampaikan kepada teman-teman kepala SMK untuk proaktif, jemput bola. Tidak harus menunggu target program dari dinas untuk mendapatkan alokasi program DSL. Jemput bola, lakukan sedini mungkin dengan melihat atau mencontoh sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa merasakan bukti manfaat daripada program DSL. Ibu bapak mungkin sudah tidak begitu diganggu ya dengan kenakalan-kenakalan anak SMK yang tawuran di jalan, yang membajak bis. Alhamdulillah sekarang sudah turun. Bahkan beberapa kelompok masyarakat berceloteh, kalau sekarang tidak ada film Cina gratisan lagi ya katanya. Karena itu kan langsung live kan, tawuran rame gitu kan. Saya mengamati bahwa beberapa tahun lalu ternyata tawuran di Jakarta bagi masyarakat Jakarta sendiri sesungguhnya bukan menakutkan, karena ternyata banyak yang nonton gitu. Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, kalau ada tawuran malah orang pada nonton dari gedung tinggi itu. Nah sekarang tidak ada lagi kan, mereka pada tidak ada lagi tawuran gitu kan, nyari-nyari ya. Kemudian yang kedua, kebijakan operasional strategis yang saya luncurkan adalah pemantapan pembelajaran matematika, bahasa mencakup bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tahun 2002-2003 kami genjot. Tahun 2002-2003 ke sana yang namanya DKI tidak pernah masuk peringkat 10 besar hasil ektanas, tidak pernah. Paling tinggi pernah diraih peringkat ke-14 tahun 2002. Kemudian 2003, 2004, 2002, 2003 kita genjot matematika bahasa. Kemudian kita bisa mulai merasakan sekarang ini. 2 tahun terakhir ujian 2005 dan ujian 2006. Ujian 2004 kita paling drop. Saya sampaikan secara jujur kepada ibu bapak, ketika ujian tahun 2004 mungkin ibu bapak mengikuti perkembangan, ada sistem konversi nilai, ya kan? Ada sistem konversi nilai. Kami di DKI tidak pakai konversi nilai, sehingga pada saat itu DKI Jakarta peringkat ektanasnya berada pada peringkat ke-4 dari bawah. Karena seluruh Indonesia pakai konversi, kita DKI, saya pribadi dan mengajak teman-teman untuk menolak konversi, sehingga nilainya apa adanya, nilai apa adanya. Ketika itu kita hanya lulus 68,5% tahun 2004. 68,5%, 31,5 kita tidak lulus. Tapi kita terima lapang dada karena kita fair, kita terima nilai apa adanya tanpa ada konversi, biar saja, ya kan? Yang waktu itu dikhawatirkan akan terjadi chaos, ya kan? Karena banyak yang tidak lulus, kemungkinan anak pada amuk. Tapi alhamdulillah tidak, aman, ya kan? Tahun 2004, 2005 kita ikuti apa adanya. Alhamdulillah 2005 kita sudah mulai bagus dengan kelulusan 92%. Kemudian tahun 2006 sekarang ini kita punya persentase kelulusan 94,28%. Jadi udah bagus. Kemudian kepada para siswa kembali, dari air potensial yang ketiga, tadi kedua, kemampuan berpikir kita, kemampuan daya analisis kita, mari terus kita kembangkan. Kekuatan air potensial yang ketiga adalah emotional quotient-nya, ya kan? Emotional quotient-nya.
yang di dalamnya ada ketahanan malang, kesabaran, ketekunan, daya banting kita menerima resiko apapun dari setiap kegagalan yang mungkin ada. Ini harus juga dibangun. Saya agak kecewa ketika kelulusan tahun ini ada demo siswa, ya kan? Saya yakin itu mau dibuka dari siswa. Ada pihak-pihak tertentu yang mendorong sehingga mereka demo. Kita bersyukur Mendiknas itu tetap dengan pendiriannya, tidak ada ujian ulang. Kalau ada ujian ulang, presiden buruk lagi, ya kan? Akhirnya apa? Akan mengendorkan semangat siswa tahun depan. Mesti persiapannya tidak maksimal. Anda lulus nanti kan ada ujian ulang. Tahun ini tidak ada ujian ulang. Dengan tegas Mendiknas mengatakan, dalam rangka apa? Kita tetap konsisten dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Ibu bapak, Indonesia itu secara kelulusannya 4,51 rata-ratanya kan. Kemudian nilai terendah adalah 4,26. Malaysia standar kelulusan sudah 6,0. Singapura standar kelulusan 8,0. Tuh. Kita jauh dari Malaysia, selisihnya 1,5. Dengan Singapura 3,5. Kapan kita akan bisa start sejajar dengan Malaysia dan Singapura kan? Singapura standar kelulusan 8,0, Malaysia 6,0. Target kita tahun depan standar kelulusan adalah 5,0. Meningkat lagi. Target tahun 2009 diharapkan standar kelulusan di Indonesia adalah 6,0.